bukan hal yang baik gitu, dianggap sebagai hal yang sangat negatif. Kalian tahu nggak, bahkan Warren Buffett tuh juga pembeli kelas. Dia beli kelasnya Dale Carnegie. Jadi Warren Buffett itu belajar public speaking, bisa ngomong seperti di Berkshire itu karena dia ikut kelas bagaimana caranya public speaking. Dari hasil public speaking dia, yang bisa dilakukan adalah apa? Dia bisa influence orang banyak. Bahkan Charlie Munger tuh terkenal, dia adalah pengikut setianya Cialdini, ya, yang bikin buku judulnya Influence kalau kalian tahu. Itu yang mereka lakukan supaya orang nanti percaya juga dengan public persona mereka, percaya dengan track record-nya, dan ikut berinvestasi di sahamnya Berkshire Hathaway. Dari hasil dia beli kelas, bahkan dia bilang, itu investasi terbaik yang dia pernah lakukan seumur dia hidup. Kemampuan dia untuk akhirnya jadi bisa public speaker yang baik. Kemiskinan tuh kalian harus ingat, itu kadang bukan cuma soal rekening, ya, tapi kemiskinan tuh ada di cara berpikir kalian semua. Jadi kalau kalian pernah mikir seperti itu, "Ah, ini nggak mau investasi ilmu," mungkin karena itulah kalian jadi miskin seumur hidup. Karena itulah kalian nggak pernah bergaul di kumpulannya orang kaya. Jadi, gua akan simpulin secara singkat ya. Yang pertama, orang kaya itu fokusnya investasi bukan konsumsi. Yang kedua, orang kaya itu punya perencanaan. Orang miskin tuh ya hidup ngasal aja, apa adanya. Dan yang ketiga, orang kaya itu investasi di ilmu, mereka haus cari ilmu, sedangkan orang miskin itu sok pintar. Jadi, kenapa gue simplifikasi seperti ini videonya, karena gue pengen ini bisa ditonton sampai 100 tahun ke depan, karena gue percaya prinsip-prinsip ini sudah dari ratusan yang gue ngobrol sama orang, gue reiterasi sama diri gue sendiri, cuman 3 ya, kesimpulan gue memang cuman 3 ini. Lu lakukan 3 ini, konsisten lah di bidang lu tuh selama 20 tahun, gue percaya ya, ke depannya hidup lu pasti berubah. Karena gue ada di sini sekarang, gue di fase hidup yang berbeda. Gue nggak di sini untuk gue cari uang dari gue nyalain kamera, seperti gue bilang tadi, pohon gue ini sudah rindang, buah gue sudah banyak, ya. Investasi gue juga cuman sederhana, ya. Gue punya perusahaan yang besar sekali, gue punya beberapa perusahaan, gitu. Gue nggak perlu lakuin ini semua. Tapi gue lakukan ini apa? Untuk apa? Untuk hadiah balik, ya, untuk bangsa ini. Supaya ke depannya kalian yang berhasil tanam bibitnya jadi pohon, jangan dibagi buahnya ke gue punya pohon yang sangat rindang. Buahnya kalian tolong bagikan ke sesama, gitu. Entah kalian ada yang punya panggilan di kesehatan, mungkin punya panggilan seperti gue di pendidikan, ya. Kalian mungkin bantu nanti ke depannya bangun-bangun sekolah juga, atau punya panggilan di bagaimana caranya membereskan pangan, itu kan masing-masing, ya. Ada yang mungkin di kesehatan, ada yang mungkin di pendidikan, ada yang tempat lain, ada yang mungkin di anak-anak yatim. Gue pengen kalian bisa jadi manfaat dengan buah yang kalian tanam pakai ilmu yang gue kasih di sini, ya. Jadi gue harap video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa fokus untuk tanam bibitnya untuk jadi pohon yang rindang di masa yang akan datang.